Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, jazakallahu khairan katsiran. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang insya Allah akan dipandu oleh Kiai Abdul Latif. Kepada beliau kami persilakan untuk ke depan untuk memimpin acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, dan seluruh hadirin, para jamaah yang hadir dalam acara Multaqa Ulama Gresik Kesepuhan pada malam hari ini yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah karena atas limpahan rahmatnya, taufik hidayahnya serta nikmat-nikmatnya, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini hati-hati kita terpanggil untuk bisa hadir dalam rangka berusaha menyampaikan kebenaran ad-dinul Islam dalam agenda Multaqa Ulama Aswaja Gresik Kesepuhan dengan tema pajak adalah instrumen sistem ekonomi kapitalis
untuk memalak dan menyengsarakan rakyat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini disertai dengan niat yang mukhlis, senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang memberikan manfaat maslahat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Ayyuhal ulama wa afadil rahimakumullah, dan juga para pemirsa channel dakwah Giri dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir 78 tahun negeri kita dalam keadaan merdeka katanya. Harapan sebagai para pengemban kemerdekaan dulu di awal, menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Para pendiri bangsa ini berharap ke depan negeri ini menjadi negeri yang makmur, sebagaimana slogan mereka, negeri yang gemah rifah, lojinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Namun hampir 78 tahun ini kita merdeka. Kata kemakmuran ini faktanya hampir semakin hari semakin jauh dari cita-cita bangsa. Rakyat miskin hampir semakin hari meningkat, kriminalitas meningkat, bahkan kebodohan karena putus sekolah juga meningkat. Bukankah negeri ini sangat luar biasa kayanya? Selain dari kekayaan negeri sumber daya alam ini, mereka pun mengelolanya dengan menarik pajak di setiap rakyatnya. Namun alih-alih kemakmuran yang mereka dapatkan, subsidi yang untuk rakyat dicabut sehingga rakyat pun menjerit, harga pangan semakin melonjak dan lain sebagainya. Inilah fakta yang kita hadapi pada era kita hari ini. Oleh karena itu pada malam hari ini, para ulama Gresik Kesepuhan berkumpul dalam agenda multaqo untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka guna menyelesaikan problem-problem bangsa ini. Khususnya pada malam hari ini dengan mengambil tema pajak adalah instrumen sistem ekonomi kapitalis untuk memalak rakyat dan menyengsarakannya. Ayyuhal kiram, para ulama wa afadhil rahimakumullah, maka telah hadir di tengah-tengah kita para ulama-ulama yang akan menyampaikan kalam-kalam minal ulama. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Najib, Kiai Dr. Hafidh Widodo, Kiai Haji Mahfud Busro, Kiai Abdullah Arham, dan Abah Muzaki. Kepada nama-nama yang telah kami sebut, dimohon dengan sangat untuk menempati tempat yang kami sediakan di depan. Tafadhal.
Juga kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Abdul Aziz, kami harap untuk maju ke depan. Ayyuhal ulama wa fadir rahimakumullah. Jazakumullah atas kesediaannya untuk duduk di depan. Kami sampaikan kepada seluruh peserta multaqo pada malam hari yang telah hadir dan juga para pemirsa channel dakwah kiri dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka kalam minal ulama yang akan disampaikan oleh beliau penggagas Multaqo Ulama Aswaja Gresik Kesepuan. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Abdul Aziz. Kepada beliau tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin, ayyuhal ulama al-fadil rahimakumullah, beserta seluruh para asatid, para tokoh yang berkenan hadir di majelis ini. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk memberikan peran, yakni menjaga umat, melindungi umat, ngemong umat, agar mereka mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Mudah-mudahan langkah kita semua ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ulama al-afadil rahimakumullah. Jadi acara ini diselenggarakan FKU Aswaja dalam rangka pertama sebagai tanggung jawab, karena para ulama ini adalah yang harus tadi melindungi umat, mengarahkan umat, dan tidak boleh membiarkan umat didolimi, dan tidak boleh membiarkan umat diserahkan pada orang-orang dolim begitu saja tanpa ada upaya. Nah, minimal di sini kita upayakan adanya pencerahan, adanya kajian ilmiah, ya. Dan ini juga kami selenggarakan bukan semata-mata karena keinginan kami di FKU Aswaja, tapi juga atas dorongan dari para tokoh, ya, dari berbagai lintas sektor. Karena itu yang hadir di malam hari ini tidak hanya para ulama yang berlatar belakang pendidikan pesantren saja, tapi juga para cendekiawan yang memang beliau berkompetensi di dalam masalah ini. Yang kemudian kedua, bahwa masalah pajak ini kita angkat sebagai tema karena sudah mencapai tingkat yang sangat kritis, di mana penghasilan negara untuk membiayai seluruh aktivitasnya, ya, APBN itu mencapai 75% itu dari sektor pajak saja. Makanya kemarin ada Habib Abdul Qadir dari Malang itu menyatakan, terus kalau 75% dari pajak ditambah sisanya masih ada utang luar negeri. Utang luar yang jumlahnya sangat fantastis itu. Nah, terus kekayaan alam kita kemana kan gitu. Nah, jadi di sini, jadi ini sudah sangat betul-betul kritis, ya, sangat membahayakan negara kita ini, membahayakan rakyatnya, karena pajak sudah tadi 75% dari penghasilan negara, ditambah yang kedua adalah terbesar kedua, utang. Jadi kalau cuma negara bisanya narik pajak sama utang, nah ini sudah membahayakan.
Ya, sudah tingkat membahayakan. Makanya di sini kita di bulan Syawal ini khususnya, sekaligus kita berhalal bihalal, ya kita tetap menyampaikan pencerahan kepada umat. Makanya mudah-mudahan para pemirsa dakwah Giri dan seluruh umat, seluruh kita semua ya mendapatkan penjelasan yang terbaik dan kita bisa memandang masalah ini dengan jernih. Ini bukan karena kebencian atau kepentingan apa, ya apalagi kepentingan untuk pencalonan dan sebagainya. Kami tidak ada urusan dengan itu. Yang kami inginkan adalah bagaimana negara betul-betul kembali ke jalan yang benar, yakni melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, ya bukan malah menyengsarakan rakyat, ya dengan cuma bisa narik pajak dan hutang, ya kalau cuma begitu mungkin anak kecil saja bisa gitu kalau bahasa yang sering kita dengar di tengah masyarakat nih. Kalau cuma utang sama apa memalak, nah itu kan ya semua orang bisa gitu, nggak perlu pendidikan tinggi, nggak perlu cendekiawan, nggak perlu gelar. Ya, demikian mudah-mudahan semua langkah kita ini bisa mendapatkan tanggapan yang baik dari seluruh umat dan warga negara ini dan Allah meridhoinya, diberikan jalan keluar ke depan untuk kita lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsir. Kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Abdul Aziz selaku penggagas acara Multaqa Ulama Aswaja Gresik Kesepuan pada malam hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kalam minal ulama yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Najib. Kepada beliau, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa musalliyan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Ayyul kiram, para alim, para ulama, para asatidz dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami pertama untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di forum yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kekuatan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sanjungkan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini dalam hal membicarakan tentang pajak. Apa sih itu pajak? Tentu ini sangat menarik dan sangat penting untuk kita bicarakan bersama-sama agar masyarakat umat Islam memahami dengan benar. Pajak itu sebenarnya sesuatu yang pada hakikatnya itu tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus beliau juga tidak memberikan contoh. Nah, apalagi para sahabat juga tidak mengikutinya. Dalam artian para sahabat juga tidak menerapkan bagaimana mekanisme pajak itu, termasuk juga para tabiin,
para generasi selanjutnya. Dan bahkan itu artinya bahwa pajak itu bukan dari Islam dan bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata pajak itu dari sistem ekonomi kapitalis, di mana pajak ini sebagai instrumen sarana untuk mengelola keuangan negara. Ini sangat penting sehingga para alim, para ulama dan umat ini memiliki pemahaman yang benar tentang pajak. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa para pemikir Barat, termasuk Bapak yang kita kenal Adam Smith, ya, termasuk juga para pemikir ekonomi yang lain, kenapa mereka menggunakan instrumen untuk mengelola keuangan negara itu menggunakan pajak. Mereka menggunakan berdasarkan pada satu teori di mana mereka menyampaikan, kalian semua ini, kalian rakyat ini, ayo bayar pajak. Dan aku adalah negara. Maka aku akan memberikan fasilitas kepada kalian semua. Ini teori yang mereka sampaikan, yang kita kenal dengan teori transfer payment, di mana rakyat disuruh untuk memberikan pajaknya kepada negara, sementara negara akan memberikan fasilitas apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Itu pada hakikatnya seperti itu. Nah, kalau kemudian mereka mengatakan bahwa sekiranya rakyat ini bisa memberikan atau negara ini menarik pajak dengan pendapatan 100%, maka negara akan memastikan akan memberikan jaminan kemakmuran. Tadi saya menyimak dari Sohibul Hajah Kiai Abdul Aziz bahwa pendapatan negara itu ditopang dengan pajak itu sekitar 75%. Selebihnya dengan pinjaman luar negeri dengan angka 600 triliun. Itu yang kita dapati bahwa pemerintah selain menarik pajak dari rakyat juga memasukkan utang luar negeri ini sebagai pendapatan. Nah, kalau kita lihat hari ini, benarkah ya seandainya pemerintah mampu untuk menarik pajak itu sampai pada 100%, kemudian memberikan jaminan kelayakan kemakmuran kepada rakyat. Hari ini kita tadi sampaikan oleh Kiai Abdul Aziz bahwa pendapatan itu hanya dari pajak 75%. Kalau kurang bagaimana? Kalau kurang bagaimana? Mampukah negara ini akan memberikan kemakmuran? Belum uang pajak ini yang dikorup ya, dibawa ke luar negeri, bahkan mereka pelesir ke luar negeri, bahkan mereka juga tidak segan-segan harus membeli hal-hal yang sangat fantastis ya, seperti rumah dan yang lain-lain ya, kita tentu tahu ya.
Nah ini jumlahnya yang tidak sedikit. Nah, apakah kita ini dengan semacam statement pemerintah yang disampaikan tadi, bahwa itu adalah sebuah kenyataan. Ternyata kita melihat bahwa itu masih jauh dari kenyataan. Buktinya apa? Kalau pemerintah ini ya tak mampu untuk memberikan kesejahteraan, apalagi kemakmuran ke masyarakat. Buktinya pendidikan, biaya pendidikan itu masih mahal apa murah, Pak? Kemudian biaya seperti kesehatan dan rumah sakit mahal apa murah? Jaminan seperti keamanan. Ini juga sesuatu yang perlu ya untuk diperhatikan. Bahkan keamanan ini juga nilainya mahal sekali. Berita informasi 1 tahun kemarin itu bahwa pembunuhan itu bisa terjadi sekitar 800 orang. Bayangkan dalam sistem ekonomi kapitalis begitu mudah. Terus kemana ini? Negara itu kemana yang katanya memberikan kesejahteraan dan kemakmuran? Mari kita lihat bahwa pendapatan negara yang ditopang dari pajak sekitar 70% itu, pendapatan negara itu sekitar 2.463 triliun. Sementara pendapatan pajak itu 2021,2 plus utang luar negeri sekitar 600 triliun. Itu uang dari mana itu? Uang sebesar itu. Tentu itu didapatkan dari rakyat, dari masyarakat. Tidak hanya dihasilkan dari orang-orang kaya, tapi juga orang-orang miskin. Mereka alih-alih memberikan slogan-slogan kemakmuran, tapi justru yang terjadi itu masih jadi kenyataan. Nah, sekarang mereka itu sebenarnya berlindung pada satu semacam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi penyelenggaraan pajak, di mana pajak itu mereka sampaikan dari, oleh, untuk rakyat. Dari, oleh, untuk rakyat. Ternyata anggapan seperti ini, klaim pemerintah seperti ini hanya sekedar just slip atau pemanis saja untuk menyenangkan rakyat semata. Tapi sesungguhnya itu ada yang disembunyikan dari apa yang mereka lakukan. Ini sebuah kebohongan yang besar. Nah, para alim, para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau angka 600 triliun pinjaman pemerintah itu tidak dimasukkan dalam anggaran pendapatan pajak, maka tidak hanya 75%, tapi bahkan bisa menembus 80% bahwa pendapatan keuangan negara itu dari pajak. Ini luar biasa ini. Nah, oleh karena itu kita bisa memastikan bahwa ternyata pengeluaran APBN, sekarang kita melihat postur APBN, anggaran pendapatan negara, yang dia dapatkan itu sekitar 73,4%. Kalau dinominalkan itu sekitar 2.245,5 plus ya, plus utang luar negeri 600 triliun itu. Loh, terus kemana uang ini? Ternyata pembagian pendapatan pajak itu dari 73,4% itu ternyata pemerintah pusat yang menggunakan. Sementara kalau seandainya tadi pemerintah bisa menyelenggarakan atau menarik pajak itu sampai 100%, itu artinya yang 20% sampai 25% itu
itu dibagikan kepada daerah. Bayangkan kita mana mungkin gitu loh. Kalau 20-25% itu bisa mampu memberikan kesejahteraan atau kemakmuran kepada rakyat. Ini nonsens. Berarti apa yang bisa kita rasakan sekarang ini? Bahwa pajak yang ditarik oleh negara hari ini sesungguhnya tadi disampaikan oleh bos kita 78 tahun loh kita ini. Kita ini dalam rangka pinginnya founding father itu rakyat itu bisa makmur ya, negeri dalam keadaan balatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi justru apa? Sekarang ini yang kita rasakan apa? Menyengsarakan atau menyengsarakan ya. Itu luar biasa ini. Jadi seorang profesor itu kan bilang bahwa negara kita itu menyengsarakan ini. Bahkan sekarang ini menyusahkan gitu loh. Nah, dari sini para alim, para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dari pendapatan negara yang diambil dari pajak itu pemerintah itu masih masif ya untuk melakukan mengembangkan bagaimana untuk mendapatkan pendapatan dari pajak itu. Tidak hanya berupa PBB, pajak bumi dan bangunan atau PPN, pajak penambahan nilai. Ternyata pemerintah itu mengembangkan yang namanya intensifikasi. Apa itu intensifikasi? Ya mengintensifkan bagaimana pajak itu semakin banyak yang didapatkan dari rakyat gitu loh. Nah, kemudian ada program namanya ekstensifikasi, yaitu memperbanyak objeknya. Kalau dulu ada PBB, kemudian PPN, sekarang ini para YouTuber, para orang kaya, orang pembisnis besar itu mereka akan ditarik pajak. Dan pajak itu tidak hanya sekedar orang kaya, tapi juga dari kalangan orang-orang miskin. Yang terakhir ingin kami sampaikan, ternyata pajak itu beda dengan di dalam sistem Islam itu yang namanya dzariba. Dzariba memang ada kesamaan dengan pajak, yaitu mengambil atau menarik dari sebagian yang dimiliki oleh rakyat. Ternyata dalam sistem Islam itu dzariba itu adalah instrumen sarana yang sifatnya bukan utama dan instrumen yang sifatnya itu spontan, sementara atau dalam keadaan yang darurat, misal kita dalam keadaan ada bencana, ada stunting, ada bencana yang sangat besar, kemudian negara tidak dalam keadaan tidak memiliki baitul mal dalam keadaan kosong, maka negara boleh memungut ya harta dari rakyat yang namanya dzariba. Dan itu pungutan negara kepada rakyat itu sifatnya itu hanya sekedar pelengkap. Dan juga yang perlu dicatat bahwa pungutan negara kepada rakyat itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang kaya saja, bukan seperti pajak hari ini. Semua orang kaya termasuk orang miskin yang jumlahnya luar biasa di Indonesia ini, maka sesungguhnya pajak, saya ingin menyampaikan kembali bahwa pajak itu bukan dari Islam dan bukan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu para alim, para ulama kita menjelaskan dalam hal seperti ini agar supaya kita ini umat ini tidak semakin dalam kesengsaraan. Harapan kita itu rakyat akan mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Demikian kurang lebihnya ada khilaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza. Kami sampaikan kepada panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Najib yang telah menyampaikan fakta yang luar biasa bahwa negeri kita hampir 75% dari pajak pengelolaan untuk seluruh administrasi negara
utang luar negeri. Lantas kemana sumber daya alam selama ini? Dengan demikian jika tidak ada pajak, otomatis negara itu akan lumpuh. Dan paling penting disampaikan bahwa pajak bukanlah dari Islam, tetapi dari ghairul Islam. Ayol ulama wa para pemirsa channel dakwah kiri dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan simak pemaparan kalam minal ulama yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu panjenenganipun Kiai Dr. Hafid Widodo. Kepada panjenenganipun Kiai Dr. Hafid Widodo, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Para alim ulama ingkang tansah kinurmatan, ingkang sepindah monggo tansah ningkataken raos puji syukur dumateng ngarsanipun Allah SWT. Semoga dengan syukur kita Allah SWT menambah nikmat-nikmatnya pada diri kita. Amin. Sholawat dan salam kunjuk dumateng ngarsanipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampai detik ini kita ikuti jalannya. Kita turuti atau kita dengarkan istilahnya panutan sabda-sabda beliau, sehingga alhamdulillah sampai detik ini pula kita masih beriman sebagaimana imannya para nabi dan para sahabat. Para alim ulama ingkang kula hormati, perubahan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Apakah kita menginginkan atau tidak, pasti akan terjadi perubahan itu. Karena Allah SWT akan mempergulirkan atau mempergulirkan siang malam, terus berganti, waktu demi waktu berganti, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hari berganti hari, detik demi detik terus berganti. Termasuk dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara ini terus berubah. Namun karena kita ini sudah punya iman, maka perubahan-perubahan itu tentu ada dasar yang kita pijakan. Ya, ini dasarnya iman. Sebagaimana yang Allah SWT sampaikan, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, bangsa, kita semua ini, sehingga kita ini memiliki kekuatan untuk mengubah diri kita sendiri. Dengan apa kita mengubah? Tentu dengan iman itu. Nah, berubah terus, termasuk pajak ya berubah toh.
Dulu ya, dulu ya punya mobil tahun 90-an, kira-kira pajaknya berapa dulu ya? 700, 800 itu ya. Sekarang naik lagi tahun 2000, kira-kira pajaknya berapa, Pak? Yang punya mobil tahun 2000-an? Lo ganti mobil kabeh. Gak dilihat. Pajaknya mulai 2 juta. Malah untuk yang sekarang itu 2020 ya. 2020 sekarang tuh yang terbaru ini mulai 5 juta, 6 juta gitu kan. Berarti kan semakin hari semakin bertambah, naik. Artinya kita berubah terus ini, berubah. Nah, perubahan nominal pajak semakin hari semakin naik. Kenapa? Katanya begini, logikanya begini, Pak. Logikanya bahwa pajak Anda itu untuk melayani Anda. Ya. Apakah demikian? Apakah betul demikian? Dari dan oleh dan untuk umat, untuk masyarakat, pajak. Itu kan slogannya demokrasi. Jadi kalau kita melihat, jadi potensi zakat kita ini kan tinggi sekali. Dan ini akan terus dinaikkan pajak itu. Ya Allah, begini. Untuk apa namanya ini tadi? Untuk mendapatkan dana yang mudah. Suatu negara pengen membangun paling mudah, itu memang paling gampang tuh ngambil pajak dengan beberapa aturan-aturan. Karena pajak itu mau tidak mau harus dibayar. Istilahnya itu dipaksa untuk membayar pajak itu. Transaksi jual beli, bayar kan? Tanah, gitu Pak. Tanah itu kan bayar toh, jangan jual beli, yang namanya ada pajak pembeli, ada pajak penjual. Pembeli ya kena, penjual ya kena. Wong jual nggone dhewe, tuku nggo duit-duite dhewe. Pajak iki kabeh. Lah kan untuk Anda, untuk yang mana? Perjalanan, untuk membangun infrastruktur dan sebagainya. Katanya begitu. Maka yang paling gampang adalah mengambil pajak. Instrumen paling gampang untuk mengambil duit, mendapatkan uang, maka dengan pajak. Kalau dengan mengelola kekayaan itu rumit, Pak. Rumit, susah. Contoh ini misalnya nih negara punya pulau gitu. Kalau mau dijadikan uang kan susah, Pak. Ini harus ada petugasnya dulu, disurvei dulu, buat pabrik dulu, macam itu kan butuh uang, Pak. Investasi. Belum tentu ketika kemudian dikelola terus untung untuk negara. Ini proses inilah yang kemudian membuat negara nggak mau pusing dengan itu. Bahkan kekayaan alam, sumber daya alam negeri kita pun modelnya disewakan. Karena nggak mau ambil pusing. Kalau begini tadi kan ada cerita ya. Ini kalau anak kecil aja bisa gitu. Karena memang logikanya begitu, Pak. Logikanya begitu. Kalau logika orang-orang kampung, daripada sawahnya nganggur dijual aja. Pertama memang dia kelihatan kaya, Pak. Tapi sebentar kemudian kan dia kan miskin lagi. Dia tidak tahu. Ada satu kisah, Pak. Nyata ini. Dari satu kisah nyata, waktu pembangunan Surabaya Barat. Itu ada orang yang kena punya sawah digusur, kemudian untuk perumahan-perumahan itu dia dapat banyak uang. Akhirnya dia karena uangnya banyak membangun rumah yang bagus, Pak. Rumahnya mewah-mewah, bagus. Ketika kemudian disurvei dan kemudian pajaknya naik, bingung, Pak. Bingung. Loh ternyata pajak saya itu kok sekian. Dulu pajaknya cuma 50.000, sekarang kok jutaan. Ya iyalah.
Wong bangun rumah saja pajak kok. Beli rumah pajak. Mohon maaf, instrumen pajaknya rumah itu kan banyak, Pak. Apunten nggih, tanahnya beli pajak no mboten. Tiap tahun pajak no mboten. Bangun pajak no mboten. Iku sing normal, Pak. Pajak formal itu. Sing informalnya akeh meneh, Pak. Iuran A, iuran B, iuran C. Atas nama iuran. Belum lagi nanti kalau materialnya masuk harus di portal sana ada pajak lagi. Ya Allah ya Rahman. Mau bangun rumah itu susah. Jadi pajaknya banyak instrumen itu. Maka tadi ada pemerintah mau memperbanyak instrumen-instrumen pajak yang dipajaki. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Boleh jadi nanti kita ini space kita ini pajak semua Pak. Tidak ada yang tidak pajak. Bernapas yang masih gratis nopo pajak Pak. Bernapas kita ini yang masih alhamdulillah masih gratis Pak. Suatu saat nanti akan ada pajak hidup Pak. Selama kita masih hidup pajak semua itu. Pajak nafsi. Kalau yang punya penghasilan pajak penghasilan. Sebentar lagi nanti ada pajak orang. Ketika anaknya lahir pajak gitu. Padahal sebenarnya ketika kekayaan kita dikelola dengan bagus sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD gitu kan. Setiap bayi yang lahir loh Pak, kita ini dapat 20 juta katanya beliau itu. Itu baru yang dikorupsi 300 sekian triliun itu. Belum yang kekayaan alam secara keseluruhan. Loh kok ceritanya bagaimana kok kita malah bayar itu? Oh kita harusnya dapat. Betul enggak? Harusnya kita dapat. Tadi pagi saya membaca ada proyek 10 triliun dikorupsi, potensi korupsi pinten Pak? 8 triliun. Ini cuma 2 triliun yang dijalankan gitu. Berapa persennya itu? 20% yang jalan. Sehingga proyek itu sebenarnya 20% bisa jalan. Markup-nya bisa menjadi 10 triliun. Masya Allah. Jadi Bapak, para hadirin, potensi-potensi kekayaan alam kita itu luar biasa juga. Jadi memang untuk apa namanya, untuk logika-logika dalam pajak itu kalau kita telusuri betul ternyata banyak nanti di sistemnya yang tidak betul. Maka nanti ada masalah sistemik. Ditjen pajak itu gajinya pinten Pak? Ditjen pajak. Ini tak betina wae pajak. Pinten ditjen pajak. 117 Pak per bulan. BPJS 400 per bulan. Ini ditjen pajak itu 117 juta. Itu belum fasilitas yang lain. Itu belum yang menjadi konsultan. Itu belum yang lain-lain. Maka di pajak itu, ini yang orang ekonomi, ini Ustadz Arif ini ekonomi. Ini double accounting itu sering terjadi dan bahkan sengaja terjadi. Satu contoh kan Pak. Ini perusahaan yang biasanya pakai itu perusahaan-perusahaan yang mereka yang dalam tanda kutip saya kasih istilah yang sering menggarong uang negara ya. Ini perusahaan harusnya pajaknya 100 juta. Kemudian akunting pabrik minta tolong turunkan supaya jadi 40 juta gimana? Kamu dapat 20 juta. Gitu Pak. Markus itu. Jadi akhirnya perusahaan itu menjadi ke negara itu hanya 40 juta yang seharusnya 100 juta, yang 20 juta untuk akuntan tadi. Berarti sebenarnya dia hanya mengeluarkan uang 60 juta yang seharusnya 100 juta. Kan masih untung 40 juta. Dan itu terjadi Pak. Dan itu kalau dalam bahasa ekonomi sekarang itu ya, itu maklumun di dalamnya akunting itu. Jadi Pak, para hadirin, jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya potensi-potensi di luar zakat, di luar pajak inilah yang harus dikembangkan oleh negara. Zakat kita itu Pak potensinya 220 sekian triliun per tahun loh Pak. Zakat. Ayo. Makanya
Pemerintah nggak usah macam-macam. Umat Islam garap zakat saja itu selesai Pak. Zakat Pak. Potensi zakat kita itu. Makanya sekarang apa namanya ya? Mohon maaf ya Pak. Kembali lagi mohon maaf. Pemain tunggalnya nggak ada. Akan diserahkan kepada swasta-swasta semuanya. Nanti zakat juga sama. Nanti ujung-ujungnya mohon maaf. Ujung-ujungnya kemarin ada lembaga zakat yang untuk beli mobil yang mewah. Astagfirullahaladzim ya. Itu mohon maaf ini. Jadi memang ada yang kemudian menyalahgunakan ini. Potensi kita yang 320 sekian triliun itu akhirnya menguap, tidak tertangani dengan bagus. Maka potensi-potensi sumber daya alam yang lain juga sama. Jadi kaitan dengan potensi-potensi alam yang harus dikembangkan dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sehingga beban masyarakat dari tahun ke tahun tentang pajak itu berkurang bukan bertambah. Dengan cara apa kita akan mengubah? Dengan cara sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian insya Allah nanti kita akan dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Dr. Hafidz Widodo yang telah menyampaikan betapa kejamnya para pemalak pajak ini. Ayyuhal kiram, para ulama fadil rahimahullah, para pemirsa channel dakwah kiri dimanapun berada yang dirahmati Allah SWT, dan juga para peserta Multaqa Ulama Aswaja Gresik Kesepuan. Selanjutnya kita akan simak pemaparan kalam minal ulama yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Usroh. Kepada panjenenganipun tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad. Al-wahidu as-samadu. As-samadu, as-samadu, alladhi yahdi lirrasyad. Al-qawi sultanuh, al-wadiki burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majiduhu wa azima syanuh, khalaqal khalqa li hikmah, khalaqal khalqa li hikmah, khalaqal khalqa li hikmah, wa tawa alaiha ilmah, wa basata lahum min faidil minnati ma jarat fi aqdarihil qismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hatta intiha isaat amma ba'd. Hadratul kurama, para alim minal ulama, laku warasatul anbiya yang senantiasa kita taati fatwa-fatwanya, pada para sesepuh, para bini sepuh, haji sepuh, para kiai, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Hadirin semuanya, wabil khusus kepada Al-Muqassimul Awqat yang kami taati, dan semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk uraian syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sanjungan salawat salam kehadiran beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menyingkat waktu izinkan Al-Fakir makmum pada pembicara yang terdahulu. Namun tidak menutup kemungkinan hendaknya mari kita memohon kepada Allah atas situasi dan kondisi negeri tercinta ini yang belum tentu arah dan bahkan kemana arah tidak tahu. Mari kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah 1 kali. Dengan penuh harapan mudah-mudahan kita semuanya tetap dijaga iman kita, Islam kita, sehingga benar-benar sewaktu-waktu kita sowan kehadiran Allah, kita semuanya diberi predikat husnul khotimah. Allahumma amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Iya, betul. Nasta'in. Talladzina an'amta alaihim ya walil mu'minin. Hadirin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, baik yang hadir di majelis ini ataupun yang melihat niki live mboten niki. Yang kesemuanya dan dimanapun berada, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menitik daripada apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau tadi, rasanya merinding kita ini. Karena kesemuanya itu sudah tentu tidak lepas daripada apa yang disabdakan dan didawuhkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pun juga para pewaris-pewaris beliau. Kaitan ini beliau Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sampun mendefinisikan bahwasanya situasi dan kondisi yang semacam ini tidak lepas daripada kerusakan kita semua. Antara lain beliau Imam Ghazali itu dawuh fasadul ru'yah bi fasadil umarah wa fasadul umarah bi fasadil ulama wa fasadul ulama bi hubbil mali wal jah. Rakyat yang sudah carut marut seperti ini, entah mana yang muslim sejati, muslim abu-abu, atau bahkan muslim yang gadungan, pribadi yang mukmin dan pribadi yang non mukmin dan seterusnya, tidak tahu. Ini karena apa? Karena sudah otomatis di fasadil umarah. Para pemimpin-pemimpinnya itu rusak. Rusaknya pemimpin ini karena tidak ada yang memberikan fatwa. Karena tidak ada yang
berikan nasihat-nasihat, mauidhah. Mestinya kalau ada seseorang yang diberikan amanah berupa bisa sedikit mewarisi apa yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni menjadi pewaris para nabi, maka hendaknya kalau datang kepada para pemimpin, hendaknya datangnya itu tidak datang untuk meminta proyek. Cerdas kabeh kata ini. Ya Allah. Mesti ini ngoten. Tapi ya maaf. Mudah-mudahan ulama-ulama yang ada di sini, baik yang duduk di bawah ataupun duduk di depan, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau datang kepada para pemimpin baik tingkat RT, RW, kepala desa dan seterusnya, datangnya hanyalah semata-mata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Inilah yang sangat rusaknya umarok tadi karena bifasadil ulama itu jali fatwa digolekne dasar sing temriku sekiranya memperbolehkan dan seterusnya, dan bahkan dicarikan hukum yang paling ringan madorotnya. Inilah karena apa ulama kok sampai memberikan fatwa seperti itu? Karena bihubbil jahi wal mali. Karena kiainya sendiri atau ulamanya sendiri itu pun juga menginginkan kedudukan. Wirangan temriku niku nyalon dados DPR, nopo DPRD, nopo menjadi nopo tim nopo ngoten niku. Ya Allah. Dan bahkan di samping cinta pada kedudukan juga hubbil mal, cinta akan harta. Dalam sisi lain, beliau Hujjatul Islam Imam Ghazali mendawuhkan hendaknya para yang terkait baik rakyatnya, pemimpinnya, ulamanya, itu harus senantiasa berbuat adil. Dan beliau mendefinisikan adil itu yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Melaksanakan kewajiban, tidak menuntut hak. Baik rakyatnya juga melaksanakan kewajibannya sebagai mestinya rakyat taat kepada pemimpin. Begitu pula pemimpin melaksanakan amanahnya untuk senantiasa melaksanakan tugas semata-mata ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Ditegaskan oleh beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Yang demikian ini pasti terjadi karena beliau Rasulullah sudah bersabda, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti umat-umatku itu akan menemui suatu masa, suatu zaman di mana pada zaman itu mereka itu yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ketika dia diamanai pemimpin, diamanai jadi orang yang menjaga sesuatu yang perlu dijaga,
olehnya melaksanakan itu tidak mau memohon fatwa kepada ulama. Oleh saya melaksanakan amanah tadi tidak mau memohon bimbingan kepada ulama. Sekarang kita definisikan dulu ulama itu bagaimana. Di depan tadi adalah ulama-ulama kategori yang lain, tapi sudah umum di masa kini. Yang dimaksud ulama di sini adalah sesuai dengan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah lah yang dikategorikan ulama. Arepe mbaka sing sekiranya temriku niku penuh hak dan kewajiban yang sekiranya akan menodai dan membuat sakit hati pada masyarakat, maka harus ditimbang benar-benar, bahkan diistikharoi bermalam-malam demi memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pencerahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian ulama yang sejati seperti itu. Tak moro-moro berfatwa dan seterusnya. Dan sangat berhati-hati para hadirin. Lalu bagaimana cara implementasinya? Cara mengejawantahkan apabila telah diberikan amanah itu benar-benar datang kepada para fuqaha yang paham akan tata cara pengelolaan amanah yang disandangnya. Umpamane temriku niku masalah zakat, benar-benar dipun perinci, tanya kepada fuqaha tentang masalah bagaimana kalau menghadapi masyarakat yang di situ itu notabene majemuk yang terkontaminasi dengan berbagai macam yang melanggar syariat-syariat Allah. Tidak dengan gegabah dengan pendapatnya sendiri. Ulama adalah orang yang benar-benar takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut kalayak itu boleh koyok-koyok baik. Tapi kalau menurut Allah tidak boleh, tidak berani. Begitu pula fuqahanya. Kalau umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah lari daripada ulama dan hengkang dari fuqaha, apa yang terjadi? Sama yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Hasil daripada apa yang ia kerjakan itu bayarannya wakeh. Ya Allah. Temriku barokah yang mboten wonten. Nuwun sewu, wau dipun aturaken kalau entek dibayar pajak ya. Bayaran bayar pajak, masya Allah. Ini pajak, ini pajak, ini pajak. Sedangkan di situ perlu sesuatu yang untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan bahkan untuk memberikan agar anak cucunya itu bisa menunjukkan jenjang kehidupannya ke taraf yang lebih baik. Itu pertama. Berkah daripada pekerjaannya itu tidak ada atau hilang. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kintene niki sampun kita raosaken napa dereng para bapak ya. Alhamdulillah, kuwahe ngrasakne.
ketoke dhuwit niku ketok sakmen wet ora gak ono isane. Ya Allah, oh Masya Allah. Urusane rono. Bahkan ngapunten, biasanya yang ke apa itu sampai mulai golek sampai kuwabe bayar pajak. Niki. Bayar. Masya Allah. Yang kedua, pekerjaannya di situ itu sudah hilang. Yang kedua, yusallituhum sultanan dzaliman. Allah memberikan pemimpin yang zalim. Kriteria zalim adalah wat'u syai'i fi ghairi mahalihi. Meletakkan sesuatu bukan pada mesti ini jadi pemimpin niku saged ngayomi, menjadi uswah, menjadi contoh tauladan yang baik. Namun pemimpin-pemimpin yang kita punyai, yang punya otoritas sangat luas, tidak mau membuat pemimpin atau mencontoh pemimpin yang di situ sudah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Boten purun nyunto dateng kepemimpinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho sing dadi problem. Sing dadi masalah kan ngeten niki. Samula menika muga-muga mawon tanggal pinten Bah? 2024 niku. Ya Allah. Monggo kita sami-sami ndonga nggih. Kene Allah Subhanahu wa taala muga-muga dipun paringi pemimpin yang mau beruswah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi Allahu Akbar. Iki para kita ngeten iki sampun ngapunten teng mburi munan. Kok cek umur-umur 30, umur-umur iki wis mes widak ngeten iki wis melayu titik wis ngos-ngosan ya. Namung tuturi handayani, muga-muga sing cik nom-nom diberikan kegigihan, semangat untuk mengawal, mudah-mudahan baik lahiriah khususnya batiniah diberikan pemimpin yang benar-benar adil, yang benar-benar bercermin, beruswah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita masih dikumpulkan oleh Allah dengan para kiai, para ulama. Mudah-mudahan dengan kita semua tetap didekatkan dengan para ulama yang lurus. Kalau istilah sing sering kula pireng niku GL ya, garis lurus. Nantiasa juga bisa masuk pada sabda Nabi yang ke-3. Artinya dijauhkan dari mati yang tidak membawa iman. Napa niku? Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Keluar dari dunia ini dengan tanpa membawa iman. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari itu. Allahumma amin. Karena berkah kita telaten mendekat kepada ulama,
mendekat para fuqaha. Ringkasnya, mudah-mudahan dengan berkah multaqo ini sesuatu yang diberikan carut marut oleh Allah bisa menjadi hikmah. Terus Sayyidina Ali, tiap-tiap orang itu punya problem, punya masalah, dan masing-masing menganggap bahwa masalahnya itu sangat besar. Begitu pula masalah yang ada di negeri kita tercinta ini. Kemudian terakhir nih Bang, kita harus sadar kenapa kita kok dihadapkan pada yang demikian ini. Menurut Sayyidina Ali, karena Allah akan mengangkat derajat kita dan melatih kita agar menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya bagaimana? Wong dikai situasi sulit tetap ibadah. Dan oleh situasi sing mahrifah loh jinawi. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lumit dari Al-Fakir tentu banyak kekurangannya karena background kami adalah bukan ekonomi. Jadi kalau mau menjelaskan takut keliru gitu. Tadi itu oleh Bapak Dokter tadi telah disampaikan banyak sekali perinciannya tentang ekonomi, namun kami juga menegaskan mudah-mudahan ekonomi yang kelihatan seperti itu endingnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, kami sampaikan kepada panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mahfud Busroh yang telah menyampaikan kalam minal ulama. Selanjutnya marilah kita simak kalam minal ulama yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Abdullah Arham, Magister Pendidikan Islam. Kepada beliau tafadhol maswuroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ayyuhal ulama'ul afadil rahimakumullah, para kiai, para asatid, dan juga saudara-saudaraku pemirsa dakwah kiri dimanapun berada. Sebelum mengawali apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih kenikmatan iman dan Islam yang ada di dalam jiwa ini, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan aktivitas dakwah menyampaikan kebenaran Islam di tengah-tengah masyarakat ini.
Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dakwah beliaulah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya Fakir diberikan waktu terakhir untuk menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Artinya sebelumnya sudah banyak disampaikan oleh para pemateri. Tentu di sini yang perlu saya sampaikan dari apa yang sudah disampaikan tadi, khususnya dalam masalah pajak. Tentu tadi sudah kita banyak mendengar bahwa pajak yang ada di tengah-tengah kita, yang telah direalisasikan di kehidupan kita ini, sangat menyengsarakan kita, sangat membebani kita. Dan tentu tidak hanya itu, di samping pajak itu yang menyedihkan, sangat membebani kita, ternyata di dalam sistem kapitalis ini, pajak itu menjadi penopang utama pemasukan keuangan negara. Nah, ini yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Kiai Haji Najib, bagaimana di situ memberikan penjelasan. Memang pajak itu menurut sistem kapitalis yang ada di sini ya tidak sesuai dengan ajaran agama kita ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan definisi pajak atau doribah yang jamaknya ad-daraib di sini di dalam kitab Al-Amwal fid Daulah Al-Islamiyah. Di situ dikatakan bahwa al-amwalul lati aujaballahu 'alal lil qiyami bil infaqi 'alal hajati wal jihadil mafrudu 'alaihim. Jadi di situ dikatakan al-amwal allati aujaballahu. Jadi harta yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang-orang muslim. Al-qiyami bil infaqi 'alal hajati wal jihati al-mafrudu 'alaihim. Yaitu untuk membiayai berbagai kebutuhan-kebutuhan. Kemudian pos-pos yang itu memang diwajibkan bagi kita untuk direalisasikan. Artinya di situ ada hal-hal yang memang harus dipenuhi dan harta umat Islam khususnya ini wajib untuk ditasarrufkan ke sana. Yaitu ketika kas negara itu dalam kondisi kosong. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Nah, tentu kita ingin mengetahui bagaimana di sini Islam itu merealisasikan daraib tersebut di dalam kehidupan kita ini.
Tentu ini sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam sistem kapitalis ini, yang semuanya dipajaki. Hampir di semua sektor terkena pajak, kemudian orang-orang miskin dan kaya juga terkena. Tapi di dalam Islam tidak seperti itu. Bagaimana merealisasikan atau mengambil harta atau yang disebut dengan pajak atau doribah di sini. Jadi ketika daulah Islam itu sangat membutuhkan keuangan, kalau kita mungkin berikan contoh, mungkin di situ ada bencana yang pada waktu itu kas negara dalam kondisi kosong. Tentu untuk mengatasi masalah tersebut sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan. Nah, disitulah bagaimana seorang kepala negara, seorang khalifah itu bisa mengumumkan kepada para agniya untuk bisa mentasarufkan hartanya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ketika sudah diumumkan, kemudian di situ masih ada kekurangan. Nah, disinilah bagaimana peran seorang khalifah untuk menarik pajak tersebut atau doribah tersebut. Dan ini hanya diambil dari orang-orang yang kaya saja. Bukan orang yang miskin dan juga bukan non-muslim. Nah, begitulah sebenarnya kalau kita melihat doribah atau pajak menurut sistem Islam yang itu sangat indah sekali dan sangat tidak memberatkan. Karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini tentu kita itu merasa aneh. Kenapa? Ketika kita melihat bagaimana Islam itu mensejahterakan rakyatnya dari sisi bagaimana mengurus masalah pajak di sini, yang ketika itu direalisasikan, maka orang-orang yang kurang mampu, maka dia tidak akan terbebani di sini. Orang yang kaya pun juga diberikan kesempatan di situ untuk bisa mentasarufkan hartanya. Nah, yang tadi saya katakan, kita ini sangat aneh. Ketika Islam itu menawarkan agar bisa diterapkan di dalam kehidupan ini, sehingga masalah doribah tadi itu bisa direalisasikan, itu kebanyakan tidak mau untuk bisa menerapkan Islam di sini. Nah, tentu ketika Islam ini tidak diterapkan, maka sebuah konsep yang sangat bagus menurut Islam itu tentu tidak akan bisa diterapkan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena itu akan bisa direalisasikan ketika Islam itu diterapkan di dalam kehidupan ini. Karena itu kita sebagai orang-orang yang diberikan ilmu, diberikan informasi, diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan masalah ini, maka kewajiban kita adalah menyampaikan, kita sampaikan kepada umat. Harapannya umat ini sadar, mengerti, sadar, dan bisa menjadikan Islam ini direalisasikan, diterapkan di dalam kehidupan ini. Sehingga
Islam rahmatan lil alamin itu bisa diwujudkan di dalam kehidupan ini. Saya kira itu sebagai pembicara yang terakhir yang pada kesempatan kali ini saya bisa memberikan semacam apa yang diamanahkan kepada saya, bahwasanya memang pajak itu memang sebenarnya bukan faktor utama, bukan hal utama, bukan sesuatu yang utama yang dijadikan sumber keuangan negara. Tapi banyak di situ yang tadi sudah dikatakan ada zakat. Dari sisi zakat aja bisa triliunan, belum yang lainnya. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan bagi kita, dan semoga Islam yang menjamin kita untuk bisa hidup baik, makmur, sejahtera dengan penerapan syariat ini benar-benar kita bisa wujudkan di dalam kehidupan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, kami sampaikan kepada panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Abdullah Alham yang telah menyampaikan kalam minal ulama yang bahwasanya pajak bukanlah sumber utama pemasukan negara dalam sistem ekonomi Islam, tapi pajak adalah pilihan terakhir ketika negara dalam keadaan benar-benar kosong, dan itu pun bukan untuk seluruh warga, hanya untuk dibebankan kepada para agniya dan hanya kaum muslimin, bukan ghairul Islam. Ayyuhal ulama wa fadil rahimakumullah, dengan berakhirnya kalam ulama apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Abdullah Alham, maka berakhir pula agenda kita Multaqa Ulama Aswaja Gresik Kasapuhan pada malam hari ini. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita saksikan bersama atau kita dengarkan bersama pembacaan hasil musyawarah bersama para alim, para ulama dari Gresik Kesepuhan di acara Multaqa Ulama Aswaja pada malam hari ini, yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Al-Hajj Abah Muzaki. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Hajj Abah Muzaki untuk menyampaikan pembacaan hasil kajian dalam agenda Multaqa Ulama Aswaja Gresik Kasapuhan pada malam hari ini. Kepada beliau, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil kajian Multaqa Ulama FKU Aswaja Kasepuhan Kabupaten Gresik. Pajak adalah instrumen sistem ekonomi kapitalis untuk memalak dan menyengsarakan rakyat. Telaah terhadap APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Negara yang ideologi kapitalisme, mabda' Roksumaliyah seperti Indonesia akan diperoleh fakta antara lain. 1. Bahwa pajak merupakan sumber utama pemasukan negara. Tanpa adanya pajak, praktis negara akan lumpuh, tidak bisa melaksanakan tugas pembangunannya. 2. Pajak
yang dikuatkan melalui payung hukum seperti undang-undang, peraturan, dan ketentuan lainnya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari rakyat. Pada hakikatnya adalah alat untuk instrumen yang digunakan untuk memalak dan menyengsarakan rakyat. 3. Bahwa slogan pajak itu dari rakyat untuk rakyat adalah omong kosong. Kenyataan pajak yang terkumpul adalah untuk pembayaran operasional pejabat, keserakahan pejabat, dan oligarki. 4. Bahwa sistem kapitalis adalah sistem yang rusak, rakus, keji, bengis, brutal, bahaya, dan membahayakan. Karenanya, sudah saatnya sistem kapitalis harus dibuang sejauh-jauhnya atau dikubur sedalam-dalamnya agar dunia selamat dari keburukannya. Adapun telaah terhadap APBN, anggaran, pendapatan dan belanja negara yang berideologi Islam, mabda Islam yaitu negara khilafah Islamiyah akan diperoleh fakta sebagai berikut. 1. Bahwa sumber pemasukan yakni Baitul Mal negara Khalifah Islam, khilafah Islamiyah sangat banyak, besar dan luas, yakni anfal, ghanimah, fa'i, khorot, jizyah, humus, zakat, dan lain-lain. 2. Bahwa kedudukan pajak atau doribah bukan sebagai sumber pemasukan negara, tapi hanya pelengkap ketika situasi Baitul Mal membutuhkan sumber alternatif pemasukan. Itu pun hanya berlaku pada warga negara yang muslim dan yang kaya saja. 3. Bahwa prinsip ekonomi dalam negara khilafah Islamiyah adalah memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok, pangan, sandang, dan papan. Setiap warga negara, baik muslim ataupun non-muslim, dan terpenuhinya kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan keamanan seluruh rakyat. 4. Bahwa sistem ekonomi Islam yang diterapkan dan dilaksanakan di dalam negara khilafah Islamiyah akan mengantarkan terwujudnya rahmatan lil alamin, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, keamanan, kesentosaan, keadilan, dan lain-lain. 5. Bahwa sudah saatnya negara khilafah Islamiyah ditegakkan sebuah negara adidaya atau daulatul ula yang akan menerapkan dan melaksanakan sistem ekonomi Islam yang akan merealisasikan terwujudnya rahmatan lil alamin. Forum Komunikasi Ulama Azwaja Kabupaten Gresik, Kamis 18 Mei 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsir, para ulama wa fadil rahimakumullah, para peserta multaqo FKU Aswaja Kasapuan, Gresik Kasapuan, dan juga para pemirsa channel dakwah Giri dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhirnya pembacaan hasil kajian Multaqo Ulama Aswaja Gresik Kasapuan pada malam hari ini, berakhir pula kegiatan multaqo kita pada malam hari ini. Karena itu saya sebagai host, apabila ada kurang lebihnya, atas nama pribadi dan juga panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan katsirah pada Ustadz atau Kiai Abdul Latif. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa channel Dakwah Giri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih keberkahan di acara ini, kami mohon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Busroh untuk menutup dengan doa. Ridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li hajatina wa hajatikum fi umurid dini wa dunya wal akhirah. Iqdi yassir wa sahhil ya Allah bi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya hafid, ya nasir, ya wakilu ya Allah. Inna nastaghfiruka wa nastaudiuka ad'iyanana wa anfusana wa ahlana wa ambalana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ja'alna wadil jamaah ya Allah, wadil qaryah ya Allah, wadil bata ya Allah, fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa ayadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa jabbarin anid wa jabbarin anid wa di baghyin wa di ainin wa min syarri kulli di syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farrajatah wa la dainan illa ataitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya lakaridun wa fiha lana sholah illa qadaitaha ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya munjilal barakat, ya kashifal ghummat, ya dafi'al baliyat, ya syafi'al amrad, ya muyassirul mu'sirat, ya muhawwilal muskilat, ya dal jalali wal ikram. Irhamna wa barik lana wa barik hadal bata ya Allah. Wa barik hadal bata ya Allah. Wa barik hadil bata ya Allah. Barakatan azimatan dhahiran wa batinan tunyan wa yukran birahmatika arhamar rahimin. Waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama wa hab lana minas sholihin wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Waqtim lana bil iman wa bil islam wa bil khair wa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu afdalas salati ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisirril Fatihah. Para hadirin serta pemirsa Dakwah Giri, dengan berakhirnya acara ini, maka kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesarnya
Dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.